Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eee, Sebelum saya, memberikan kesaksian, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Saya seorang ibu dengan 3 orang putri. Kegiatan saya sehari-hari adalah, berjualan kue-kue di pasar. Puji Tuhan, hari ini, adalah suatu hari yang membahagiakan bagi saya, di mana saya bisa bersaksi dan menceritakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi. Eee, Sebelumnya saya ingin menceritakan latar belakang saya. Saya adalah, eee, seorang ibu yang terlahir di, eee, kota Pandeglang, yaitu di Kampung Parakan. Keluarga saya terlahir dengan agama Islam dan keluarga saya khususnya semua yang ada di kampung sana semuanya beragama Islam. Jujur secara pikiran tidak pernah terpikir sedikit pun kalau pada akhirnya saya akan mempercayai Isa Al-Masih, yaitu Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami dari kecil itu sudah terbiasa dididik dengan ajaran orang tua kami, dalam ajaran Islam, bahwa di luar agama Islam itu adalah sesat, di luar agama Islam itu adalah kafir. Jadi saya nggak pernah sedikit pun kalau pada akhirnya saya akan menjadi orang Kristen dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak hal mungkin ya yang membuat kita, khususnya di agama Islam, yang eh, tidak mungkin untuk kita berpindah ke agama ini, karena memang dalam ajaran kami di luar Islam itu nggak baik gitu. Jadi bahkan kami juga sudah diberitahu kalau eh, hukuman untuk orang kafir, sesat itu adalah neraka yang paling dasar, yaitu neraka jahanam. Tapi itulah eh, kebesaran kuasa Tuhan. Tuhan memilih saya dari awalnya gitu. Jadi pada bulan Juni tahun 98 saya mengenal Tuhan Yesus melalui suami saya. Dia berkata hari itu bahwa dia akan menjadi orang Kristen gitu. Jujur dalam hati saya saat itu, saya tidak terlalu mempercayai, karena bagi saya tidak mungkin gitu, dengan pengajaran yang didikan yang kami punya, rasa-rasanya kami tidak mungkin murtad, kami tidak mungkin menjadi orang Kristen, karena kami sudah tahu apa eh, hukuman yang akan terima, baik secara dunia maupun secara akhirat nanti. Tapi dia terus berkata bahwa dia akan tetap pindah ke agama Kristen, masuk agama Kristen. Jujur secara pribadi saya tidak tahu bagaimana awalnya dia menjadi ber apa dia ingin pindah agama Kristen, karena setahu saya selama ini kita berdua adalah menganut agama Islam gitu. Jadi saya katakan pada dia saat itu, saya bilang saya ingin belajar dulu, karena tidak mungkin saya langsung pindah ke agama yang baru yang saya tidak mengerti sama sekali. Puji Tuhan hari itu saya mendapatkan sebuah Alkitab di mana untuk saya pelajari gitu. Jadi mulai hari itu, walaupun di dalam hati saya sepenuhnya saya belum menerima Tuhan Yesus dan belum juga saya percaya, tapi dari situ saya mulai belajar untuk membaca. Saya membaca dan membaca, terus membaca, sampai akhirnya saya menemukan satu ayat di Yohanes 15 ayat 16, yaitu bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tapi dari situ saya tetap menyangkal, aku bukan pilihan karena aku tidak suka agama itu. Karena saya dari kecil
Saya sekolah madrasah ibtidaiyah, yaitu eh, SD gitu ya. Terus sekolah saya hanya sampai madrasah ibtidaiyah, yaitu SMP. Jadi rasa-rasanya saya tidak mungkin untuk beralih gitu kan, karena memang dari kecil kami sudah dididik dengan agama yang cukup kuat kalau bagi saya. Tapi terpujilah nama Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, saya adalah orang pilihan gitu ya. Jadi pada eh, bulan Oktober tanggal 12 tanggal 12 tahun 1998 itu adalah hari di mana saya eh, dibaptis dan menyatakan hidup saya untuk Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ada sedikit gangguan. Ya saya percaya sekarang saya baru mengerti bahwa tidak semua kuasa kegelapan itu akan menyukai ketika kita akan percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ingat hari itu adalah hari di mana hari kerusuhan, tragedi Semanggi ya, tanggal 12 Oktober itu adalah kerusuhan mahasiswa, mereka sudah mengepung jalan. Hari itu pendeta yang akan membaptis saya itu sempat mengatakan bahwa dia tidak bisa membaptis karena jalanan sudah ditutup gitu. Dan saya waktu itu pun ya mendengarnya biasa-biasa saja karena memang jujur walaupun saya mau dibaptis, hati saya belum 100% percaya kepada Tuhan Yesus gitu Kak. Saya saat itu karena memang boleh dibilanglah saya hanya mengikuti apa kata suami saya saat itu. Karena dia mengatakan kepada saya bahwa kalau kamu tidak mau dibaptis, dia menyatakan satu firman Tuhan bahwa gelap tidak bisa menyatu dengan terang. Saat itu saya pun jujur sekali lagi saya tidak mengerti arti dari ayat itu. Saya hanya berpikir secara duniawi bahwa saya nggak ingin berpisah gitu. Saya sudah berjuang selama ini bersama, tiba-tiba dia menyatakan begitu. Tapi itu pun bukan tanpa satu alasan gitu. Kenapa saya akhirnya mengiyakan? Karena bagi saya satu, saya bukan karena percaya kepada Tuhan Yesusnya, tapi karena saya ingin menyelamatkan pernikahan saya. Karena di dalam kehidupan rumah tangga kami, jujur sudah hadir orang ketiga. Itu jadi bagi saya itu hanya sebuah alasan gitu ya. Tapi sudah itu hanya cerita tambahan aja gitu ya. Tapi puji Tuhan, bulan Oktober tanggal 12 itu Tuhan memang sudah memilih, menetapkan dan menginginkan saya menjadi anaknya sehingga dia membuka jalan melalui pendeta lain. Akhirnya saya pada tanggal itu tepat jam 3 sore saya dibaptis di daerah Cinere, di perumahan Cinere ya, oleh seorang hamba Tuhan yang orangnya sih sudah almarhum, cuman dia lebih banyak pelayanannya di luar negeri, yaitu di Amerika. Setelah saya baptis, inilah babak baru kehidupan saya yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya gitu kan. Kalau soal hidup biasa, sederhana, saya sudah biasa gitu. Karena memang ya saya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja, jadi apapun keadaannya saya sudah biasa. Tapi ketika saya mengalami satu tekanan gitu ya, saya takut satu tekanan terutama dari keluarga, dari keluarga dulu gitu ya. Keluarga saya sudah tahu pasti mereka tidak akan menerima keluarganya keluar dari agama Islam gitu ya. Sehingga jujur hampir 10 tahun saya tidak berani pulang ke kampung karena saya takut dengan resiko yang akan saya hadapi gitu. Keduanya tantangan juga dari pihak suami gitu. Jadi semula dia berjanji bahwa ketika saya mau menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia mengatakan bahwa gelap itu tidak bisa bersatu dengan terang. Saat itu saya hanya berpikir bahwa dia akan meninggalkan atau menceraikan istrinya gitu kan. Jadi saat itu seperti saya tadi bilang, saya hanya berpikir secara duniawinya saja bahwa saya harus menyelamatkan pernikahan saya gitu. Ya sudah, saya pura-pura aja jadi orang Kristen. Yang penting dia menceraikan di sana. Tapi apa yang terjadi sungguh luar biasa, kasih Tuhan di dalam kehidupan saya ya. Ternyata itu semua tidak terbukti gitu. Tidak terbukti karena ya itulah, saya baru mengerti bahwa dalam hidup mengiring Tuhan itu tidak selamanya jalan itu mulus. Saya harus pikul salib gitu ya dengan orang yang selama ini saya percayai, yaitu suami. Saya tidak pernah mengeluh dengan apapun yang saya alami dalam kehidupan saya seiring setelah saya menerima Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Hanya saja saya sering kali bertanya saat itu, kok jadi begini ya gitu. Jadi kenapa semuanya itu seakan-akan berubah gitu. Yang tadinya saya bisa diterima orang, setelah mereka tahu, khususnya lingkungan gitu ya, banyak caci maki, omongan yang saya terima gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan gila dan sampai ngeludahin muka gitu. Karena kenapa kalau bagi saya mereka bersikap begitu wajar. Karena sebelum saya menerima Tuhan Yesus, hampir setiap malam bulan puasa itu, saya itu orang yang paling kenceng kalau ngaji tengah malam itu ya. Kalau dalam Islam itu dibilangnya tadarus gitu. Jadi hampir setiap malam Jumat saya ngaji gitu, karena memang itu kewajiban yang harus kita lakukan sebelum sebelum tidur dan menjelang sahur gitu. Jadi pada umumnya mereka tuh mengatakan dasar orang gila gitu kan, ngerti agama, pinter ngaji, tapi bisa-bisanya dia murtad gitu. Tapi saya tetap tetap diam gitu ya, saya tetap diam, tidak bicara apa-apa gitu. Dan terus terang, dalam keputusasaan saya itu, saya sempat bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau memang saya bilang Tuhan memilih saya untuk menjadi anak Tuhan dan percaya dengan dan percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat, saya hanya minta satu, saya bilang, saya hanya minta satu, di tengah pergumulan keluarga dan semua orang-orang yang menjauhi saya, mencibir saya, menghina saya, beri saya kedamaian di hati, saya bilang gitu. Beri saya kedamaian hati supaya ketika orang lain ngapa-ngapain saja saya tetap damai, saya tetap tenang, sehingga saya tidak membalas kejahatan mereka itu dengan kejahatan yang mungkin jujur. Dulu dalam Muslim itu, dalam Islam kita kan ada istilah gigi bayar gigi gitu. Dan saya itu pun dulu saya terapkan pada anak saya, kalau mereka pulang sekolah nangis dan saya tanya kenapa dipukul orang, dan saya nggak berpikir panjang, saya akan tarik lagi anak saya ke sekolahan, saya cari orang itu dan saya akan bilang sama anak saya, tadi dia ngakuin kamu apa? Begini, saya suruh lakuin lagi, balas. Nah, jadi ya saya nggak tahu ya, setelah memang banyak hal yang berubah gitu di dalam diri saya. Jujur saya seorang pemberontak, saya seorang pemarah, tapi ketika Tuhan hadir sekalipun saya belum menerima dia 100%, walaupun saya sudah dibaptis gitu ya.
ada sesuatu di dalam hati saya yang seolah-olah seperti rem gitu, bahwa ketika saya akan melawan, ketika saya akan berontak, bahkan ketika saya ingin lari, ingin pergi gitu ya, untuk kayaknya nih saya bukan di sini gitu. Ini kayaknya bukan jalan saya gitu. Karena semakin saya percaya, semakin saya berdoa, semakin saya eh, merenungkan gitu. Kok banyak gitu yang saya alami gitu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ya, di tengah semua yang pergumulan saya alami, Tuhan itu mengasihi saya. Dia selalu ada buat saya. Dia yang selalu memberi kekuatan kepada saya dan selalu mengingatkan bahwa bukan kamu yang memilih aku gitu loh. Bukan kamu, tapi aku yang memilih kamu gitu. Jadi saya bilang enggak, saya bilang itu. Saya enggak, bukan saya yang terpilih itu. Karena sejujurnya saya enggak kuat, saya bilang saya enggak sanggup gitu. Karena banyak hal yang saya alami itu sampai saya mengalami titik yang khususnya dalam kehidupan setiap hari itu yang namanya apa ya, saya bisa mengerti arti dari kata kekurangan dan kelaparan gitu. Jadi saya bilang ini nggak benar gitu, ini nggak benar, kenapa saya ngalamin ini semua gitu. Sedangkan saat itu kan kondisi saya sudah waktu itu masih punya 2 orang putri dan saya belum ada kegiatan contohnya dagang gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, ketika saya mencoba untuk balik lagi ke yang lama, ke agama Islam gitu. Karena bagi saya gini, seperti keluarga saya mendukung. Apa sekarang-sekarang ini kan asal mau balik lagi semuanya kan kita tanggung gitu. Terus saat itu pun saya sempat berpikir seperti itu gitu. Apa saya balik lagi gitu kan gitu. Karena saya di sini kayaknya kok hidup makin susah. Saya mau ngapa-ngapain juga udah dijauhin orang gitu. Orang yang awalnya juga mengajak saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus juga malah dia punya kehidupan sendiri dengan wanita-wanita lain gitu kan. Jadi saya di situ memang sempat putus asa, apalagi ketika hari itu saya benar-benar di rumah itu sudah kehabisan makanan gitu. Dan saya hanya punya 1 bungkus Indomie yang bisa kita makan itu hanya untuk hari itu, dan itu pun kalau orang dewasa itu kan hanya untuk 1 orang. Tapi hari itu saya bersyukur karena Tuhan, saya berdoa hanya mintanya beri saya damai gitu ya. Jadi saya tetap tenang ngadepin semuanya gitu. Hari itu saya masak, makan bersama saya bertiga, saya bilang gitu. Ini puji Tuhan tiba-tiba memang Tuhan membukakan jalan buat saya. Saya dipimpin untuk ke rumahnya Ibu Ari yang sekarang ini saya eh, suka nitipin dagangan. Hari itu saya datang ke rumah dia, saya mau pinjem pinjem uang ya untuk beli beras gitu. Tapi besarnya kasih Tuhan di hati Ibu Ari, dia memberi saya uang 100.000. Dia bilang, ini uang jangan semuanya kamu beli beras, dia bilang gitu. Kamu bikin apa aja gitu yang kamu bisa gitu. Di situ saya mikir lagi gitu. Saya itu dari remaja sampai saya punya anak 2 itu saya nggak pernah gitu loh. Saya nggak pernah kerja, saya nggak pernah berjualan gitu. Jadi saya mikir gitu, ini jualan apa gitu kan. Sementara saya juga mikir anak saya ini harus dikasih makan gitu. Akhirnya Tuhan kasih hikmat melalui Bu Ari, coba kamu bikin perkedel gitu. Akhirnya saya bikin perkedel, itulah awal saya mula dagang, saya bikin perkedel. Saya akhirnya juga puji Tuhan, Tuhan selalu mempertemukan dengan orang-orang, teman-teman yang baik, yang mau ngajari saya bikin kue ini itu, sampai akhirnya
ya melalui Bu Ari saya bisa ya berdagang. Awal dagang saya adalah ya membuat perkedel hanya 20 biji, 20 butir perkedel dengan harga satunya waktu itu Rp500 dan saya terima setoran Rp400 gitu. Dan di situ pun saya sudah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya percaya berkat Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Berkat Tuhan tidak terbatas dengan apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Karena kenapa? Ketika saya dagangan saya tidak habis, selalu Tuhan tuh pakai orang-orang untuk memberkati keluarga saya. Entah itu melalui makanan, melalui uang gitu kan. Jadi dari situ saya seolah-olah mempunyai semangat baru di dalam kehidupan saya bahwa ini loh jalan Tuhan yang saya diberikan kepada saya. Jujur kalau untuk pergumulan sendiri banyak hal yang saya alami ya. Pertama, anak saya yang wanita, walaupun dia wanita karena dia tahu kita beralih agama, dia sempat juga memberontak gitu, seperti tidak terima gitu. Bahkan dia mengatakan, ini tuh keluarga apa ya gitu, aneh gitu. Udah saya broken home, sekarang pindah agama, dia bilang gitu kan. Tapi di situ sekali lagi saya nggak bisa menyalahkan dia gitu, karena memang situasi ya itulah yang terjadi. Nah, tapi saya tetap percaya bahwa di balik doa itu ada kuasa, ada kekuatan yang selalu menyertai saya, dan kekuatan itu juga memberikan kemampuan kepada anak-anak saya untuk mereka, ya puji Tuhan sampai hari ini mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Tuhan juga sudah mengangkat mereka di tempat mereka bekerja dengan pekerjaan mereka yang baik gitu ya. Satu lagi sih pergumulan saya saat ini, ya bukan cuma satu ya, banyak ya, karena keluarga di Banten, puji Tuhan mereka sudah bisa menerima saya. Bahkan untuk pulang sekarang saya sudah tidak takut lagi gitu ya. Dan secara perlahan juga melalui tindakan, melalui perkataan, walaupun kita hanya mengucapkan puji Tuhan gitu kan, atau dengan saya memberanikan diri kemarin juga pulang memakai kayu salib, kalung salib gitu, saya udah menunjukkan bahwa aku memang udah berbeda gitu. Memang sempat ya, karena keluarga saya di sana itu kan rata-rata memang pegawai negeri. Ada salah satu kakak yang menjadi kepala sekolah itu sempat sidang gitu, kayak sidang keluarga kecil. Ya bertanya-tanya kenapa akhirnya jadi begini gitu. Dan saya di situ jelaskan bahwa awalnya memang saya ngikut suami gitu kan. Tapi setelah itu saya mengatakan ya saya sudah di sini, jadi saya tidak bisa balik lagi. Saya bilang mungkin bisa saya balik lagi, tapi saya harus memulai lagi dari awal. Jadi bagi saya sekarang mau terima atau tidak, saya tetap di agama Kristen. Saya sudah percaya bahwa Isa Al-Masih itu adalah Rohullah, dia adalah yang terlahir dari Roh Kudus, yaitu Roh Allah. Jadi saya sekarang bukan hanya mempercayai dia hanya sebagai nabi yang mampu berbicara dengan burung, bahkan mampu juga bisa menciptakan burung dari tanah, bahkan bisa berbicara dengan bayi. Tapi saya sekarang sudah secara pribadi saya sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya kakak saya bilang ya sudah, mungkin itu adalah keputusan kamu. Cuman ini ada kata cumannya gitu. Mulai sekarang kalau ada kegiatan yang dalam keluarga saya itu kan masih memegang yang namanya adat istiadat gitu kan. Contohnya ya di sini juga mungkin ziarah kubur ya gitu. Cuman saya mulai hari itu saya sudah tidak diperbolehkan lagi ikut gitu. Kalau ada acara apapun gitu, saya hanya boleh datang menghadiri tapi tidak boleh ikut. Ya saat itu saya cuma bilang iya, tidak apa-apa, karena memang dalam hati saya juga ya sudah, karena kan memang di dalam Kristen juga kan kita sudah tidak boleh kan ikut
yang namanya ajaran adat istiadat gitu, apalagi berdoa di kubur gitu. Tapi saya cuman minta izin kalau untuk ke makam ibu, saya bilang, "Saya boleh datang," gitu. Maksudnya, ya saya kadang rindu gitu ya, saya kadang kangen gitu. Tapi mereka bilang, "Ya ya boleh, hanya boleh datang." Ya saya pikir juga kan mau apa gitu kan, kita hanya datang gitu. Jadi, ya sudahlah, puji Tuhan semuanya saya percayalah, saya semua karya Roh Kudus. Karena saya juga selalu bilang, minta tolong Roh Kudus untuk melawat sebelum saya pulang ya. Sebelum saya pulang ke sana, saya selalu berdoa, saya mohon kepada Roh Kudus untuk mendahului saya, melembutkan hati saudara-saudara saya di sana, sehingga ketika saya datang bersama anak saya, mereka welcome gitu, membuka pintu buat saya. Dan puji Tuhan, selama ini tidak pernah ada sesuatu yang terjadi karena saya percaya kuasa Tuhan menyertai saya, Roh Kudus menyertai saya, sehingga semuanya Tuhan bikin lancar. Saya juga percaya dengan doa, dengan kuasa Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Ketika Tuhan mau, seperti Dia memilih saya, Dia sudah menyelamatkan seisi keluarga saya, khususnya anak-anak saya. Tuhan juga pasti menyelamatkan keluarga saya yang ada di Banten gitu. Dan itu yang menjadi pergumulan doa dalam kehidupan saya, dan terutama adalah doa buat pihak suami. Saya tidak tahu sebenarnya dia punya rencana apa untuk ke depan. Karena memang sudah hampir dia ada di rumah kami 5 tahun, boleh bisa dihitung komunikasi saya dengan dia. Satu, saya memang tidak memilih untuk banyak bicara karena saya takut ribut, karena seringkali saya mencoba untuk membuka komunikasi, tapi dia seolah-olah memang menutup diri. Kalau secara rohani, dia adalah orang yang menguasai seluruh isi Alkitab. Bahkan dia memiliki titel Master Teologia. Tapi saya tidak boleh menghakimi orang. Secara kehidupan hari-hari, dia memiliki istri hampir 4 orang gitu. Dan itu bukan dia lakukan ketika kami masih muslim. Ketika kami sudah Kristen pun, dia tetap menjalani itu semua. Satu hal yang saya katakan beribu-ribu bahkan berjuta dan tak terhitung ucapan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya mengalami itu semua, jatuh bangun di dalam kehidupan iman saya, bahkan saya mengalami putus asa yang mungkin secara manusiawi saya tidak kuat, saya tidak tahan untuk menghadapi itu semua. Tapi Tuhan itu selalu berbisik dan mengatakan, "Ingat, aku yang memilih kamu, jadi bukan kamu yang memilih aku." Jadi saya selalu diberi kekuatan untuk saya tetap teguh berdiri di dalam iman saya sekarang ini gitu. Dan doa saya sekarang ini, saya nggak pernah minta apapun. Karena bagi saya, apapun keadaan saya saat ini, pergumulan masih tetap ada, kehidupan pun tetap berjalan, dan situasi pun sekalipun saya lihat belum berubah, Tuhan selalu meneguhkan iman bahwa kamu tetap kuat. Karena saya adalah tiang doa dalam keluarga saya, khususnya buat anak-anak saya. Sekali lagi, saya bersyukur walaupun melalui suami saya, dia sudah memperkenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Yang pada akhirnya, puji Tuhan, Tuhan membuka hati saya, membuka untuk bisa saya menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bersyukur juga untuk teman-teman di gereja yang selalu memberi dukungan doa, baik juga perkataan-perkataan yang memberi support kepada saya, karena mereka yang lebih tahu cerita saya, pergumulan saya, karena memang ketika saya merasa tidak kuat, ketika saya merasa lemah, saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan
teman-teman yang selalu memberi saya support. Begitu juga saya bersyukur dengan Bapak dan Ibu Gembala yang selalu mendukung saya di dalam doa, dan terlebih khusus lagi kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi kekuatan, penghiburan, bahkan kasih-Nya kepada saya untuk saya tetap kuat bertahan, karena Tuhan tahu bahwa pencobaan yang saya alami tidak akan melebihi kekuatan saya sendiri. Jadi pada pagi hari ini saya bersyukur kalau saya bisa bersaksi dan menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga, dan semoga kesaksian saya ini menjadi berkat buat orang lain. Sekian kesaksian saya. Sekali lagi, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.